Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 1 Usman bin Affan. Masih semangat nak belajarnya? Insya Allah tetap semangat ya, meskipun belajarnya dari rumah. Mari kita lanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 dengan muatan pelajaran matematika KD 3.6, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Pada kali ini materi pembelajarannya yaitu mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan percobaan mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju dan kantong plastik dengan satuan tidak bakunya adalah kelereng. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Perhatikan gambar berikut dan simak cerita yang Bu Guru bacakan. Pada hari Ahad, Nina dan teman-teman mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. Mereka mengumpulkan sampah dan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Ada sampah plastik, sampah organik, sampah kaca, dan sampah kertas. Setelah itu, sampah-sampah tersebut kemudian ditimbang dan diproses untuk didaur ulang. Membandingkan berat benda. Perhatikan hasil pengukuran berat di bawah ini. Ini adalah berat sampah yang tadi sudah ditimbang dan sudah diukur. Ada sampah kaca, sampah plastik, sampah organik, dan sampah kertas. Sampah-sampah ini diukur menggunakan satuan tidak baku, yaitu menggunakan batu bata. Kita hitung dimulai dari sampah kaca. Sampah kaca jika dihitung menggunakan berat batu bata, maka dihasilkan atau berat batu bata yang dibutuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sampah kaca beratnya adalah 5 batu bata. Sedangkan sampah plastik beratnya adalah 1, 2, 3. Beratnya 3 batu bata. Kemudian sampah organik ada 1, 2, 3, 4. Yaitu ada 4 batu bata. Kemudian ada sampah kertas yaitu ada 1, 2. Beratnya berarti 2 batu bata. Nah, sampah kaca berarti terbuat atau terkumpulnya benda-benda yang terbuat dari kaca. Sampah plastik pun juga sampah yang terbuat dari plastik. Sampah organik ini adalah sampah yang biasanya bahan-bahannya itu bisa membusuk, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan bekas sisa makanan. Kemudian sampah kertas ini adalah sampah yang terbuat dari kertas, seperti kertas-kertas bekas, buku-buku bekas, koran bekas, dan sebagainya. Dari keempat sampah yang ditimbang ini, manakah sampah yang paling berat? Coba bisa diperhatikan manakah jumlah batu batanya yang paling banyak. Jumlah batu bata yang paling banyak adalah 5, yaitu sampah kaca. Maka, sampah yang paling berat adalah sampah kaca. Kemudian perbandingannya, sampah kertas, titik-titik-titik daripada sampah plastik. Coba kita lihat sampah kertas, beratnya adalah 2, sedangkan sampah plastik beratnya adalah 3. 2, titik-titik-titik dari 3. Lebih apa ya nak? Lebih sedikit. Nah, karena dia lebih sedikit, berarti sampah kertas. Jadi lebih, kalau untuk mengukur berat, kita pakainya ringan atau berat. Berarti, karena lebih sedikit, berarti lebih ringan. Jadi, sampah kertas lebih ringan daripada sampah plastik.
Kemudian pertanyaan ketiga, berapa batu bata yang diperlukan untuk menimbang sampah organik ditambah sampah kaca? Jika digabungkan antara sampah kaca dengan sampah organik, maka batu bata yang dibutuhkan untuk menghitung beratnya adalah, kita lihat, sampah organik beratnya adalah 4. Dan sampah kaca adalah 5, berarti tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 5 sama dengan 9, berarti 4 bata ditambah 5 bata sama dengan 9. Maka berat antara penjumlahan sampah kaca dengan sampah organik membutuhkan 9 batu bata. Isilah titik-titik sesuai gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 benda yang dihitung beratnya menggunakan satuan tidak baku. Ada bendanya sepatu, kemudian ada tas, dan ada balok kubus, kotak kubus satuannya. Nah, satuan beratnya kita menggunakan kubus dan lingkaran. Baik, pertanyaan yang pertama. Berat sepatu adalah titik-titik-titik kubus. Nah, sepatu beratnya berapa kotak, Nak? 1, 2, 3. Berarti berat sepatu adalah 3 kotak. Pertanyaan kedua, simak baik-baik karena ini agak sedikit rumit. Berat tas adalah berapa kotak? Yang ditanya adalah berapa kotak, sedangkan berat tas ada yang lingkarannya ada 3. Nah, lingkaran ini kita ubah dulu ke dalam bentuk kotak. Ya, Nak? Boyka ulang. Nah, jadi di bagian sebelah pojok sini, Nak, 3 lingkaran, 1, 2, 3, sama dengan 2 kotak. Nah, jadi 3 lingkaran yang ini bisa kita ganti menjadi 2 kotak. Berarti yang 3 ini kita ganti dengan 2 kotak. Maka berat tas jika dihitung menggunakan kotak, kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Boyka ulang sekali lagi ya. Coba diperhatikan dengan baik. Berat tas itu dihitungnya menggunakan kotak dan lingkaran. Tapi yang diminta di soalnya adalah kotak. Berarti kita harus merubah lingkarannya menjadi kotak. Di sini lingkarannya ada 1, 2, 3. Nah, 3 lingkaran ini 3 lingkaran sama 1, 2, 3. 3 lingkaran itu setara dengan 2 kotak. Ya, jadi bisa kita ganti, bisa kita tukar. Ini 3 lingkarannya kita ganti menjadi 2 kotak. Nah, maka berat tas ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Maka berat tas ada 4 kotak. Kemudian, berarti yang ini tadi beratnya 3, yang ini beratnya 4 kotak. Benda yang lebih berat adalah, manakah benda yang lebih berat? Iya, karena jumlah kotaknya lebih banyak, maka yang paling berat adalah tas. Dan benda yang lebih ringan adalah sepatu. Ayo mengerjakan tugas. Ini adalah tugas kalian hari ini, yaitu buatlah 5 kalimat perbandingan sesuai gambar berikut ini. Gunakan kata lebih berat atau lebih ringan dan dikerjakan di buku tulis tematik. Jadi kalian buatlah kalimat perbandingan dari gambar-gambar berikut ini. Misalnya, Bu Eka berikan contoh.
Boyke berikan contoh, sampah kertas lebih ringan daripada sampah plastik. Ya nak, ini adalah contoh kalimat perbandingan menggunakan kata lebih ringan. Misalnya kalian mau menggunakan kata lebih berat, boleh, berarti ini tinggal dibalik sampah plastiknya duluan. Berarti sampah plastik lebih berat daripada sampah kertas. Nah, ini menggunakan kata lebih berat. Nah, kalian nanti sesuaikan menggunakan gambar-gambar berikut ini. Dibuat kalimat perbandingannya, misalnya antara sampah kaca dengan sampah plastik. Nah, sampah kaca ada 5 nih, sampah plastik ada 3 beratnya. Berarti sampah kaca titik-titik-titik daripada sampah plastik, seperti itu. Atau misalnya mau perbandingan sampah plastik titik-titik-titik dengan sampah kertas. Atau sampah kertas titik-titik-titik dengan sampah organik, dibalik-balik bisa. Ya, buatlah sebanyak 5 kalimat perbandingan. Kerjakan di buku tulis tematik. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Boyka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.